e-commerce, kembali lagi di podcast Ngobrolin PR di tahun 2025 ini bersama saya Tia Sastra di Praja. Gimana kabarnya? E-commerce sudah mulai banyak klien belum nih di awal tahun ini? Atau lagi seru-serunya beradu ide, lalu menggali-gali insight mungkin? Sama kok, kami juga masih berjibaku meramu banyak proposal strategis untuk klien-klien potensial. Nah, bicara soal strategi komunikasi, kita nggak bisa lepas dari peran media online untuk membentuk opini publik, mengemas informasi berstandar jurnalistik, dan tentunya bisa jadi sumber insight yang berharga. Mulai dari berita ekonomi, tren gaya hidup, sampai kebijakan terbaru. Semua tersedia dan bisa kita akses kapan aja. Nah, seringkali kita lebih fokus sama media sosial karena memang cepat dan interaktif. Tapi kalau kita perhatikan, banyak loh tren yang viral di media sosial itu justru awalnya muncul dari media online. Bedanya, media sosial lebih bebas. Siapapun bisa berbagi pendapat, tapi belum tentu akurat. Sementara media online punya standar jurnalistik yang lebih ketat, ada proses verifikasi, dan kredibilitasnya juga lebih terjaga. Makanya, di dunia komunikasi, pemahaman terhadap insight dari media online itu bukan cuma nice to have, tapi must have. Kenapa? Ada banyak insight yang bisa kita gali dari sana, mulai dari bagaimana suatu isu berkembang, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat, sampai bagaimana sebuah brand bisa memanfaatkan tren yang lagi naik agar tetap relevan di pasar. Jadi, di episode kali ini, kita bakal ngobrol soal bagaimana kita bisa memanfaatkan media online untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Siap? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu kenapa media online itu powerful dalam membentuk strategi komunikasi. Jadi media online itu kan punya dua kekuatan utama. Satu, kredibilitas dan pengaruh dalam membentuk opini publik. Coba deh kita bandingin. Kalau ada berita soal tren baru misalnya, tren penggunaan kendaraan listrik, kira-kira mana yang lebih dipercaya? Artikel dari media ekonomi seperti CNBC atau Kompas yang punya standar jurnalistik jelas atau sekedar thread viral di media sosial? Nah, disinilah pentingnya media online sebagai sumber informasi yang kredibel. Selanjutnya, juga kemampuannya dalam membentuk opini publik. Sedari dulu, media bukan hanya menyebarkan informasi, tapi juga membentuk opini. Cara mereka menulis berita, memilih angle, dan menyoroti isu tertentu bisa mempengaruhi bagaimana publik melihat suatu topik. Nah, buat para praktisi komunikasi, monitoring media online itu penting banget supaya kita nggak ketinggalan tren, tahu persepsi publik, dan bisa merancang strategi komunikasi yang lebih akurat. Gitu ya. Dari media online ada beberapa jenis insight yang bisa kita gali. Nggak cuma soal tren yang lagi naik, tapi juga bagaimana audiens berpikir dan berperilaku. Diambil dari artikel Tofidev, ada 4 jenis insight yang bisa kita pelajari. 1. Insight perspektif. Insight perspektif memberikan kita sudut pandang yang lebih luas terhadap suatu brand dan isu yang melingkupinya. Insight ini memperlihatkan kaitannya dengan kebijakan, perubahan sosial, dan juga teknologi. Dengan insight ini kita bisa tahu siapa aja yang terlibat dalam percakapan dan dampaknya buat brand kita. Kedua, insight deskriptif. Insight deskriptif membantu kita memahami apa yang sedang terjadi terhadap sebuah brand dan isu. Jenis insight ini berfokus pada deskripsi atau penjelasan tentang situasi atau peristiwa yang terjadi terhadap brand. Contohnya, dalam bisnis, insight deskriptif dapat memberikan gambaran tentang perilaku pelanggan, tren penjualan, atau karakteristik pasar. Ketiga, insight prediktif. Ini yang paling seru. Insight ini menganalisis tren untuk merencanakan strategi komunikasi yang lebih proaktif. Kita nggak cuma bereaksi terhadap tren yang sudah terjadi, tapi bisa memprediksi tren berikutnya dan melakukan penyesuaian terhadap strategi dari brand tersebut.
Dari data yang ada, kita bisa memperkirakan arah pergerakan pasar atau opini publik. Contohnya, dengan makin banyaknya berita tentang gaya hidup minimalis dan frugal living, bisa jadi ke depannya bakal ada pergeseran perilaku konsumen ke arah yang lebih hemat dan sadar lingkungan. Kalau brand bisa nangkep sinyal ini lebih awal, tentunya mereka bisa langsung menyesuaikan strategi komunikasinya. Dan yang terakhir nih ada insight diagnostik. Kalau insight deskriptif ngasih tahu apa yang terjadi, insight diagnostik itu bantu kita memahami kenapa sesuatu bisa terjadi. Misalnya, kalau sebuah brand tiba-tiba banyak diberitakan negatif, kita bisa analisis nih, apakah ada pola tertentu yang menyebabkan hal ini terjadi. Misal, apakah ada isu internal, kesalahan komunikasi, atau malah faktor eksternal. Intinya, dalam analisis data, insight diagnostik dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan penjualan atau kegagalan dari sebuah kampanye pemasaran. Jadi ID Commerce, kalau tadi kita udah bahas soal kredibilitas dan berbagai insight yang bisa kita gali dari media online, sekarang kita bakal bahas bersama gimana dua klien IDcom memanfaatkan media online untuk strategi komunikasi mereka. Ford Foundation contohnya, ini serius banget dalam mendukung transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan. Tapi, gimana caranya mereka tahu isu apa yang lagi relevan, siapa yang lagi aktif membahas, dan bagaimana sudut pandang publik terhadap kebijakan energi? Jawabannya ya, monitoring media online. Mereka menggunakan data dari media online buat melihat tren seputar pasar karbon dan transisi energi berkeadilan. Jadi bukan cuma lihat berita, tapi mereka juga menganalisis narasi yang berkembang. Apakah lebih banyak yang mendukung atau justru skeptis? Siapa yang paling sering dikutip media? Dan yang paling penting, gimana caranya Ford Foundation bisa masuk ke dalam percakapan ini dengan strategi komunikasi yang tepat? Lalu pernah nggak sih kepikiran kalau brand besar itu tuh nggak cuma ngelihat berita buat update info, tapi juga buat mendeteksi potensi krisis lebih awal loh. Nah, salah satu klien perusahaan asuransi kami gitu ya, menggunakan monitoring media untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini. Jadi mereka tuh bisa lihat apakah ada berita atau opini yang berkembang di luar sana gitu ya, yang bisa berdampak ke reputasi perusahaan. Dari dua contoh ini kelihatan banget ya kalau media online bukan cuma tempat cari berita, tapi juga alat strategis buat memahami isu, mengantisipasi resiko, dan menyusun komunikasi yang lebih tepat sasaran. Jadi buat brand atau organisasi di luar sana, pertanyaan bukan lagi perlu nggak sih kita pakai monitoring media online, tapi udah harus ke seberapa dalam sih kita bisa memanfaatkannya. Jadi ID Commerce di dunia komunikasi yang serba cepat ini gitu ya, monitoring media online bukan lagi sekedar tambahan, tapi jadi kunci utama dalam menyusun strategi yang tepat sasaran. Dengan memahami tren, opini publik, dan pola pemberitaan, kita tuh bisa lebih proaktif dalam merancang pesan yang relevan, menentukan langkah yang strategis, dan mengantisipasi potensi resiko komunikasi. Gimana? Sudah siap mengoptimalkan pemantauan media online untuk strategi komunikasi teman-teman? Yang perlu diingat, jangan hanya melihat angka dan data mentah, tapi coba gali lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa yang diinginkan audiens, apa tren yang bakal berkembang ke depan. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dijamin strategi komunikasi kita bakal lebih tajam dan efektif. Masih penasaran? Tenang, kita bakal bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. So stay tune ya.